Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya lah kita dapat hadir di tempat ini dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 1 Parigi. Hadirin yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, penyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Elin Siawasti Espak. Dengan hormat Ibu kami undang. Adek, panggil pakai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Habib SPD. Pada Ustadz dipersilakan. Sebentar melanjutkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, pada hari ini kami menyelenggarakan acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Mutong, dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berilah kami ilmu yang lapang, ya Allah. Ya Allah ya Wahid, Engkau lah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi anak didik kami, agama, negara dan bangsa kami. Ya Allah ya Alim, Engkau Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah sekolah kami tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sekolah yang berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke acara yang keempat, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah Pak Yusran Kalab SPD. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan titik sentral dalam kehidupan kita. Dialah mengawali dan Dia pula lah mengakhiri daripada hidup dan kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini di acara ini
acara kolaboratif, ya. Selain sosialisasi, ya, juga ada namanya untuk mengaktifkan PMM. Jadi dimulai dari ID belajar, harus kita tahu akun kita, kemudian kita masuk ke PMM. Saya mengharapkan Bapak Ibu yang saya hormati, apa nanti yang akan disampaikan oleh rekan kita ini, guru penggerak kita, ya, tidak usah lihat mereka, itu teman kita. Tapi apa yang mereka sampaikan, itu yang kita simak baik-baik. Karena kalau prinsip ini kita kembangkan, insya Allah kita semua bisa akan dapat mewujudkan apa yang kita inginkan bersama. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua, tentunya kita sebagai seorang guru, ya, sebagai pengajar, pendidik, perlu kita mengembangkan budaya-budaya positif di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang kita kembangkan, bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jangan kita tonjolkan ego kita kepada orang lain, bahwa kita lebih dari orang. Kalau bisa kita selalu kembangkan bahwa saya ini masih kurang, maka orang itu merasa kurang, selalu dia mau mencari. Tapi kalau dia sudah merasa lebih, maka itulah tanda-tanda orang yang mau malas untuk berkembang, karena dia sudah tahu betul dirinya lebih dari orang lain. Itu keliru besar. Prinsip itu perlu kita tinggalkan. Oleh sebab itu kepada teman-teman saya, guru, apapun statusnya, mau ASN, non ASN dan seterusnya, karena kita keluarga besar di sini, ya. Mari kita sama-sama. Kita sudah sepakati apa yang kita sudah laksanakan dalam sepekan ini. Bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan sekolah. Kalau keputusan kepala sekolah adalah sepihak, tapi kalau keputusan sekolah itu berarti melibatkan selain daripada kepala sekolah. Saya hanya berharap kerjasama kita. Saya berterima kasih kepada wali-wali kelas, walaupun terlambat dari jam yang ditentukan, tapi masih apel, tidak apa-apa. Itu namanya kita membangun hubungan emosional dengan perwaliannya kita. Siapa tahu dengan kedekatan kita, anak-anak kita sudah bisa mulai mendengar. Kalau 24 kelas itu, 28 kelas itu, setiap saat, setiap hari, wali kelasnya berada di kelas itu, insya Allah yakin dan percaya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, insya Allah bisa berubah. Ini yang perlu kita kembangkan, budaya positif, ya. Jadi kalau budaya positif itu ada 5 kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya. Yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Nah, benar. Kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal dan lain-lain. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, itulah tadi saya sudah sempat singgung bahwa kita selama ini masih mengajar kurikulum. Kalau sudah target kurikulum tercapai, sudah semuanya berakhir. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Kemudian yang berikut, kebutuhan penguasaan atau pengakuan daripada kemampuan. Jadi penguasaan itu tentunya kita sebagai individu bagaimana menjalankan tugas kita sebagai profesi seorang guru. Bukan berarti kita membaca materi, tapi bagaimana memahami materi sehingga pada saat kita mentransfer bisa dikembangkan oleh peserta didik.
Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Kebutuhan kebebasan. Kebebasan tapi terkontrol. Jangan anak-anak kita tawarkan, Bu, misalnya sebagai wali kelas, bagaimana kalau kita hari Jumat, Bu? Pokoknya bebas. Bebas apa maksudnya? Ya pokoknya yang muslim yang tadinya pakai jilbab tidak usah pakai jilbab. Bukan seperti itu. Kebebasan maksudnya kalau dia mengandung hal-hal yang positif, kita berikan dia kesempatan. Contoh, anak-anak kita kemarin banyak yang dipakai oleh kabupaten mengikuti beberapa cabang olahraga. Berikan dia kebebasan, jangan ditekan. Karena ada guru, mohon maaf bukan di sini. Kalau ada yang seperti dia bilang, pergi Jo, pulang kamar kamu cari sendiri itu pelatihmu, di situ ada nilai. Nah, ini kan menekan namanya, tidak ada kebebasan, tidak boleh. Ya, Messi hanya karena kaki kiri dan kanannya, seorang presiden dia kalah gajinya. Oleh sebab itu, skill atau keterampilan dalam hidup ini sangat dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian kebutuhan dan akan kesenangan. Tidak ada. Jadi kalau dalam bahasa trennya, semua apa yang kita lakukan endingnya itu adalah mau senang. Kuliah mau mendapatkan ilmu. Setelah kita dapatkan ilmu, kita mencari pekerjaan. Setelah kita diterima oleh satu institusi atau instansi, tentunya kita mau hasil dari kerja kita. Hasil kerja kita sudah dapat, tentunya kita ingin senang. Senang itu tidak diukur oleh materi. Ada namanya sejahtera dan bahagia. Nah, oleh sebab itu saya kembali kepada profesi kita. Kalaupun ada tinggal 1 tahun, tinggal 6 bulan, sudah mau pensiun, ya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada kesempatan ini menjadi bekal kita di dalam menjalani sisa-sisa hidup. Siapa tahu kita sudah pensiun secara resmi di pemerintahan, tapi belum pensiun di masyarakat. Dia tidak. Misalnya seperti keluarga saya Pak Soeharwan. Kalau pensiun nanti kan beliau di BPD. Di desa dia sebagai ketua BPD. Di desa. Berarti dia pensiun Pak di pemerintah, tapi di desa dia belum dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga keluarga saya Haja Rukaiah, tinggal beberapa hari juga. Jadi kita tidak melihat bahwa saya tinggal 1 bulan, tapi mari kita sama-sama ikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh kedua rekan kita, agar apa yang mereka sampaikan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita terkait dengan tugas pokok. Yang paling penting di dalam mengajar siswa atau namanya belajar, ada kata kunci di sana. Belajar adalah apabila seseorang itu terjadi perubahan sikap, itu namanya belajar. Tapi kalau kita mengajari siswa tidak berubah sikapnya, berarti kita tidak berhasil untuk mentransfer ilmu ke dia. Kemudian yang terakhir saya sampaikan ke kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita memperhatikan kebutuhan siswa pada saat kita mengajar. Ya. Siswa ini butuh kasih sayang. Kemungkinan di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya karena sibuk. Ya, di sekolah lah dia mendapatkan kasih sayang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak melarang Bapak Ibu kemana saja, di mana saja Bapak Ibu bisa mentransfer ilmu. Tapi ingat, kelas itu adalah satu tempat yang memang harus dalam satu semester itu ada kita di sini.
Jadi itu barangkali dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Setelah Ibu berdua ini memberikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi ini, kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengaktifkan ID belajar kita, kemudian kita masuk ke PNM supaya terstruktur, terarah. Ya, tentunya setelah sambutan saya buka dengan resmi ini, baru kita serahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan apa yang ada di belakang kita. Setelah itu baru kita masuk kepada PNM itu tadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi aksi nyata ini dari guru penggerak ya lingkungan SMA Negeri 1 Parigi saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusran Kepala BPD. Ya, adapun agenda pertemuan setelah acara ditutup yaitu pertama, sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan pengaktifan platform Merdeka Mengajar (PMM). Ya, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, maka demikian sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 1 Parigi. Mohon maaf apabila saya memberi kesalahan selama menjadi pembicara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniatun SSNM. Saya DGB Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Parigi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah aktualisasi dari nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, dalam setiap sekolah itu untuk menciptakan budaya positif itu berhubungan dengan kita seluruh stakeholder yang ada, baik guru, tata usaha, kepala sekolah, siswa. Semua ingin mewujudkan sekolah idaman. Bapak Ibu, sekolah idaman itu seperti apa ya? Sekolah idaman itu adalah sekolah yang memberikan kenyamanan untuk semua, supaya kita itu enak, senang, nyaman di sekolah. Jadi dalam sini budaya positif itu harus memberikan kebahagiaan untuk semua, kebahagiaan untuk guru dan tata usaha, kebahagiaan untuk kepala sekolah, dan kebahagiaan untuk siswa. Di sini Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif ini ada 5 kegiatan yang harus kita lakukan. Menyangkut pertama, teori kontrol; kedua, kebutuhan dasar manusia; 3, disiplin positif; 4, keyakinan kelas; dan terakhir, institusi. Bapak Ibu guru, karena seluruh stakeholder ini berhubungan, kita mulai dari teori kontrol. Guru itu memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan di sini. Di sini, dalam menciptakan budaya positif yang akan kita wujudkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah karakter yang akan kita wujudkan untuk masa depan kita, masa depan anak, masa depan sekolah, dan masa depan semua. Oke, selanjutnya, apa saja yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, bergotong royong. 3, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Teori kontrol dulu. Di sini Bapak Ibu, dalam hal ini teori kontrol ini berhubungan dengan kita selaku guru.
Bapak Ibu, dalam pemahaman teori kontrol ini menyangkut kita selaku guru, posisi-posisi apa yang harus akan kita lakukan. Kita kadang-kala salah untuk memposisikan kita. Sebagaimana kita ketahui, untuk menciptakan budaya positif itu tidak berjalan di sini. Kita guru memiliki pengaruh yang besar. Saya merasa sebelum saya mendapatkan pendidikan selaku guru penggerak, saya sering melakukan kesalahan. Ternyata saya salah pada posisinya. Yang pertama, menurut teori kontrol itu yang pertama adalah pendukung. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan yang ketiga, manajer. Di sini Bapak Ibu sekalian, terkadang mohon dievaluasi, direfleksi diri. Mungkin kita memang pernah mengajar berpuluh-puluh tahun. Saya macam makan desa sudah berapa tahun Bapak? 33 tahun. Ibu Haji Rukaya sudah berapa tahun? 34 tahun. Terus masih ada di sini kita perlu mengevaluasi diri. Mungkin dalam tanda petik ada sedikit yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, dalam teori pengkultur. Bapak Ibu, kadang-kadang kita terjebak di sini ya, terutama mungkin yang bagian pembina OSIS kesiswaan. Nah, ini kita mungkin di sini bagian ya. Hal-hal seperti ini akan kita rubah mulai dari sini supaya nanti budaya positif yang akan kita dapat itu bisa tercapai. Bapak Ibu, di teori penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu ingat-ingat Bapak Ibu, kalau kita melakukan kesalahan kita langsung kita. Terus kedua, orang yang menjalankan pada posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menurunkan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Ternyata kita tanpa kita sadari sering pada posisi itu benar tidak? Iya. Ternyata itu kurang tepat karena pada posisi penghukum ini tidak memberikan efek yang baik. Bahkan ini kemungkinan bisa membikinkan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret meja, buku, mobil, bapak-bapak sampaikan. Jadi ini termasuk kita salah. Jadi Bapak Ibu kurang tepat. Jadi kita harus ubah, kita jangan pada posisi penghukum. Lanjut aja. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Apa itu pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lembut, tapi orang bilang nyakit. Lembut tapi sakitnya tuh di sini. Jadi misalnya, ini sangat kecewa loh sama kamu. Berapa kali ibu sudah bilang, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Jadi nada-nadanya tuh lembut tapi sakitnya tuh di sini. Nah, itu efeknya pada si murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibunya, bersalah telah menyakiti hati ibu bapak gurunya. Kemudian murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang. Itu efeknya juga berpengaruh ke depan bagi murid. Nah, jadi kita tidak boleh juga pada posisi pembuat rasa bersalah kalau bisa. Selanjutnya, posisi kontrol ketiga yaitu posisi teman. Bapak Ibu, biasanya kita mungkin pada posisi teman itu bagus, tetapi ada sesuatu juga di situ di baliknya. Posisi teman adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Mereka berteman, mereka berkesan berteman. Layaknya sebagai teman, kalau itu kan teman. Seperti tidak ada jarak ya, seperti tidak ada jarak, mereka nyaman. Tapi pada faktanya tetap ada pembeda seharusnya Bapak dan Ibu. Guru dan murid itu tetap beda. Jadi pada posisi seperti ini sudah bagus, tapi ada juga efek negatifnya. Karena apa? Efeknya murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Tapi ada negatifnya.
murid mungkin akan tergantung kepada gurunya. Namanya teman, kira-kira muridnya kalau sudah merasa teman sekali bagaimana? Bagaimana Pak Angel? Seperti itu? Nah, ya, seperti itu. Jadi kadang-kala kalau sudah terlalu akrab, kadang-kadang murid malah mengabaikan. Terus yang kedua, efek negatifnya lagi, kadang-kadang kalau kita sudah seperti itu Bapak Ibu, kalau gurunya itu kemungkinan pergi atau kemana, ya sudah hilang teman, putuslah. Nah, jadi kalau saya sarankan tetap harus ada pembeda. Lanjut. Posisi keempat, pemantau. Apa itu posisi pemantau? Pemantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas posisi kita. Jadi kita sekedar mengamati apa yang dilakukan murid, apa yang dikerjakan. Jadi kita menyampaikan sesuatu, memantau saja. Jadi sifatnya itu dasar ya, kalau berbahasa itu dasar. Kemudian ini hasilnya bagus dibanding dari posisi jalan, posisi pemantau sudah cukup bagus. Jadi di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Guru datang, kamu salah ya, kamu gitu. Terus kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggalkan. Jadi pada posisi pemantau, misalkan dari sini. Kamu salah ya, kamu melanggar peraturan dari sifatnya data. Jadi padahal seharusnya ketika kita menyampaikan suatu salah, kita harus memberikan solusi. Solusinya apa? Jangan kita sampaikan kamu salah. Karena yang kita butuhkan itu adalah suatu perubahan. Lanjut, silakan. Posisi yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Jadi di sini Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi begini Bapak Ibu, jika kita melihat murid kita itu bersalah, kita menegur dengan baik, kemudian menanyakan apa kesalahannya dan solusinya apa. Jadi di sini ada apa? Interaksi. Jadi kita tidak hanya bisa kamu salah, kamu itu tidak. Jadi kira-kira kesalahanmu apa ya? Nah, ini nanti ketika posisi di sini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Jika Bapak Ibu guru, jika kita sebagai guru sudah baik, kita sudah paham tentang posisi kita, apa yang harus kita lakukan, nanti insya Allah budaya positif ini akan bisa tercapai. Berikutnya, ketika akan menyampaikan itu kita sudah tahu posisi kita. Posisi tadi kan ada berapa? 5. Posisi mana yang harus kita tempatkan? Manajer. Jadi kita selaku manajer sudah tahu posisi kita. Selanjutnya kita pahami juga murid kita. Nah, murid kita itu Bapak Ibu, tidak hanya murid, kita semua itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan makan, tenaga dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, kebutuhan diterima. Ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan, kebutuhan untuk sejahtera. Di sini kebutuhan dasar ini berlaku untuk murid dan untuk kita. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita mengajar, sudah tahu posisi kita, kita juga harus mengetahui kebutuhan murid kita. Nah, jadi murid kita itu datang ke sekolah kita untuk apa ya? Untuk apa ya tujuannya? Sama juga dengan kita. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk untuk motivasi tujuan murid. Tujuan murid itu ada murid untuk datang ke sekolah menurut dosen itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai. 3 tujuan murid datang ke sekolah itu kan ada 3 itu. Jadi di sini Bapak Ibu guru, kita harus mengetahui tujuan murid kita ke sekolah itu untuk apa. Nah, jadi selaku guru kita harus menanamkan supaya anak-anak datang ke sekolah itu berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal
motivasi yang berasal dari dalam. Kira-kira apa kira-kira buat kita itu? Ingin mendapatkan nilai yang baik, ingin menjadi orang sukses. Jadi jangan sampai murid datang ke sekolah itu karena takut hukum harus nyatun, takut dimarahi Ibu Sri, takut nanti nilai matematikanya rendah. Jadi kita selaku guru harus menanamkan supaya murid datang ke sekolah itu berdasarkan motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya di sekolah, anak-anak data itu terjadi gesekan-gesekan. Untuk mewujudkan budaya positif itu, coba perhatikan untuk budaya positifnya Ibu Sri. Nah, terjadi gesekan-gesekan ketika anak ke sekolah. Anak mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Anak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tidak mengerjakan PR, tidak datang tepat waktu. Bagaimana usaha kita untuk menciptakan budaya positifnya? Nah, itu Bapak Ibu supaya koneksikan dengan motivasi internal itu, kita selaku guru di sini membangun suatu kesepakatan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu datang ke sekolah, mengerjakan PR dan sebagainya itu berdasarkan motivasi dari dalam. Di sini kita nanti diajarkan tentang keyakinan kelas, kemudian lanjut kepada restitusi. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa-siswa, karena saya tadi sudah sampaikan tentang motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam. Jadi kita akan sebutkan apa yang disuka anak-anak, apa yang tidak disuka. Ketika kita membuat suatu kesepakatan, insya Allah, karena anak-anak yang membuat sendiri, mereka tidak akan melanggarnya. Tapi ternyata masih melakukan pelanggaran, kita selaku guru melakukan restitusi. Dalam restitusi kita harus kembali kepada posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi itu berguna tentang posisi kita selaku manajer. Jadi alur kegiatan positif itu yang pertama tadi siapkan teori kontrol. Kita harus tahu posisi kita selaku guru. Nah, tadi sama saya sampaikan apa? Posisinya harus pada posisi manajer. Jangan sampai pada posisi penghukum. Rubah Bapak Ibu. Jika mungkin sudah bertahun-tahun kita mengajar tapi masih posisi penghukum, mohon maaf. Melalui kegiatan hari ini mungkin bisa dirubah polanya ya. Yang kedua, buat kita berikan contoh. Kita sendiri melakukan budaya positif, memberikan contoh kepada siswa-siswa kita. Terus yang ketiga, buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu bisa juga Bapak buat pada awal pembelajaran supaya kita tidak selalu konslet. Lama-lama kita cepat tua dan penyakitan ya, karena kita sudah marah-marah terus. Jadi sebelum di awal pelajaran, mungkin kita buat keyakinan kelas supaya anak-anak itu mengerti apa yang harus dilakukan dan mengerti apa yang tidak harus dilakukan. Kalau mereka melakukan suatu kesalahan, kita tanyakan, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Nah, itu. Jadi keyakinan kelas itu akan kita kembalikan kepada murid. Kamu salah pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kan yang buat siswa. Kita tanyakan setelah mereka tahu kesalahannya, kita lakukan restitusi. Restitusi itu adalah solusi. Di sini kita selaku manajer bertanya, kamu salahnya di mana? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dari kesalahanmu itu? Jadi ini Bapak Ibu, insya Allah kalau kita sudah menerapkan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, insya Allah budaya positif akan tercapai dan sekolah idaman akan terwujud. Oke Bapak Ibu, itu penjelasan saya sekilas tentang 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas, cara membuatnya bagaimana, kemudian seperti apa, selanjutnya dengan solusi restitusi akan dilanjutkan Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Parigi, kemudian langsung kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pertemuan kali ini,
Itu dalam rangka, jadi ada dua agenda kita pada hari ini. Yang pertama mengenai sosialisasi aksi nyata. Jadi ini merupakan program dari Pendidikan Guru Penggerak. Jadi saya bersama Ibu Rusmiatun selaku calon guru penggerak angkatan 7. Jadi kami ini diberi tugas. Jadi ini merupakan salah satu tugas kami dalam kegiatan program Pendidikan Guru Penggerak untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan terkait dengan aksi nyata. Jadi aksi nyata yang kami lakukan di sini terkait dengan perwujudan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tadi Ibu Rusmiatun sudah memaparkan bagian-bagian dari budaya positif itu ada 5 ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu bagaimana posisi kontrol di sini seorang guru itu ada 5 ya. Mulai dari posisi penghukum, kemudian teori pada posisi pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman dan posisi pemantau, dan yang terakhir posisi yang paling ideal itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Kemudian materi yang kedua tadi kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga adalah disiplin positif. Nah, di sini saya akan lanjutkan materi bagian yang keempat terkait dengan keyakinan kelas dan penerapan restitusi atau pembuatan solusi. Next. Oke. Jadi sebelum saya akan memaparkan mengenai keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa ya menerapkan peraturan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Kira-kira peraturan apa yang akan dipatuhi oleh anak-anak? Mungkin di sini sudah terbiasa. Tapi di sini yang idealnya selain peraturan kelas, jadi peraturan kelas itu hanya berisi tata tertib dan biasanya hanya dibuat oleh guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi di sini siswa itu dilibatkan dalam pembuatan peraturan dan kemudian disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi bukan hanya guru saja yang membuat peraturan, tapi berkolaborasi bersama dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum untuk lebih memahami mengenai konsep keyakinan kelas, di sini ada beberapa pertanyaan ini sebagai pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu jawab ya terkait dengan keyakinan kelas. Nah, mari kita perhatikan untuk pertanyaan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini terkait dengan pandemi ya. Peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bisa menjawab dari ketiga pertanyaan ini. Dimulai dari pertanyaan yang pertama ini, sebagai pengantar kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi apa sih keyakinan kelas itu? Dan bagaimana prosedur pembuatannya? Jadi kita mulai dari pertanyaan seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab dari pertanyaan pertama dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ada? Ya, silakan Ibu Angel. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya agar supaya kalau ketika kita celaka, misalnya kepala kita akan terhindar dari benturan. Iya, betul sekali. Iya. Jadi pada intinya kita memiliki peraturan harus mengenakan helm itu adalah demi untuk keselamatan. Intinya itu ya, demi untuk keselamatan. Oke, baik. Kita lanjut. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mungkin ada yang bisa, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Iya, silakan Ibu Nini. Supaya tidak tertular dan menularkan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Agar supaya kita terhindar dari sakit. Ya, betul. Baik kita maupun orang lain juga sama-sama kita. Iya, oke. Baik, terima kasih jawabannya Bu Nini. Jadi pada intinya kita menggunakan masker, menerapkan 3M itu demi untuk kesehatan ya. Ya, jadi yang pertama tadi demi untuk keselamatan, kemudian yang kedua itu untuk menjaga kesehatan, demi kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kira-kira ada yang bisa menjawab?
Bisa. Iya, Pak Made. Pertama, supaya kita terbiasa dengan mengikuti aturan. Yang kedua, disiplin. Oke, betul sekali. Jadi kata intinya itu adalah disiplin ya. Disiplin, berkomitmen atau tanggung jawab. Kita datang tepat waktu karena ada rasa tanggung jawab. Oke, jadi dari ketiga pertanyaan ini, jadi bisa diperhatikan, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, inilah yang disebut dengan peraturan. Peraturan ya, peraturan. Harus menggunakan helm itu peraturan. Menggunakan masker itu peraturan, menerapkan 3M peraturan, kemudian harus datang tepat waktu itu juga peraturan. Tapi setelah kita menjawab peraturan-peraturan ini, pertanyaan pertama tadi itu dari untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan, yang ketiga untuk menerapkan disiplin. Nah, jawaban-jawaban inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi seperti itu bedanya Bapak Ibu ya, peraturan dan keyakinan. Jadi peraturan itu berisi tata tertib ya, tata tertib yang harus dipatuhi oleh seseorang. Tapi kalau keyakinan itu dia berisi nilai-nilai, ada nilai-nilai kebajikan yang di dalam, yang ada di balik peraturan itu. Nilai-nilai kebajikan itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi kalau dalam lingkungan sekolah atau kelas disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi seperti itu ya bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini lagi ada pertanyaan sedikit refleksi kita. Jadi di sini ada, jadi pada intinya itu kita sebagai seorang guru pasti menerapkan peraturan ya, peraturan pada saat kita menjalankan aktivitas pembelajaran, melaksanakan aktivitas pembelajaran kita terlebih dahulu menerapkan aturan kepada siswa. Tapi disarankan di sini peraturan itu harus berupa kesepakatan. Jadi yang itu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berisi serangkaian peraturan yang harus ditaati dan disepakati bersama oleh guru dan juga oleh siswa. Jadi yang membuat kesepakatan itu bukan hanya murid, tapi juga bukan hanya guru, tapi juga dibuat oleh murid. Ya, oke, bisa diperhatikan di sini Bapak Ibu. Di sini ada kesepakatan kelas. Ada yang berada di sebelah kiri, kesepakatan kelas berada di sebelah kiri, kemudian yang berada di sebelah kanan. Yang saya mau tanyakan di sini, yang mana merupakan keyakinan kelas? Jadi dua-duanya ini adalah kesepakatan kelas. Apakah yang tertulis di sebelah kiri atau yang berada di sebelah kanan? Mungkin ada yang bisa menjawab ini terkait dengan pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang berada di sebelah kiri itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang berada di sebelah kanan kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Oke, baik, terima kasih. Jadi yang merupakan keyakinan kelas adalah yang berada pernyataan-pernyataan yang berada di sebelah kanan. Jadi seperti ya bentuk keyakinan kelas yang akan kita buat di sekolah maupun di kelas kita, gitu ya. Jadi setelah kita menuliskan peraturan, kita buat juga keyakinannya, apa nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam peraturan itu. Ya, jadi sesudah menuliskan peraturan, jadi sebisa mungkin sebelum kita masuk kelas, kita terapkan dulu kesepakatan kelas, berisi peraturan-peraturan kelas, kemudian kita buat juga keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah ini saya jabarkan sedikit mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang sifatnya lebih rinci dan konkret. Jadi bahasa-bahasa dalam pernyataan dalam keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak, tersirat, gitu ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan dia bersifat lebih konkret. Misalkan dilarang buang sampah itu nanti konkret ya, nyata. Tapi kalau keyakinan kelas dia lebih ke sifatnya itu pernyataan itu bersifat abstrak gitu ya, atau tersirat. Kemudian yang berikut, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Maksudnya pernyataan universal ini, pernyataan itu disepakati dan diyakini oleh semua unsur, tidak terlepas dari agama, bahasa, bangsa, latar belakang dan sebagainya. Jadi bukan hanya pada agama tertentu, pada suku bangsa tertentu, pada bahasa tertentu. Jadi dia berlaku universal, gitu ya. Jadi peraturan itu hampir semua memuat satu keyakinan. Jadi misalkan ada 3 peraturan, setelah kita simpulkan keyakinannya hanya terdapat satu keyakinan.
Jadi dari beberapa peraturan tadi dapat dibersihkan menjadi beberapa keyakinan saja. Jadi tidak harus 10 peraturan, 10 juga keyakinannya, tidak seperti itu. Jadi bisa maksudnya bahasa dipersingkat gitu ya. Jadi poin-poinnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini sudah jelas ya. Tidak mungkin peraturan yang di rumah kita bawa, kita terapkan apa peraturan di rumah kita terapkan di sekolah. Jadi yang harus berlaku di sekolah itu, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua dilibatkan, bukan hanya murid, bukan hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tapi juga murid dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke? Nah ini contoh beberapa nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal ya, baik latar belakang agama, bahasa, suku dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa contoh nilai kebajikan, diantaranya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebisa mungkin kita harus tanamkan atau kita buat juga keyakinan kelas sesudah kita membuat peraturan kelas, ya. Lanjut, Mbak. Next. Oke, nah ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu kita persilahkan dulu warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Kemudian kita catat masukan-masukan dari para murid, kita catat di papan tulis. Biasanya kalau saya itu pernah saya terapkan juga, kita tempel kertas karton di papan tulis, kemudian kita bagikan kepada murid itu kertas atau stick note gitu ya. Stick note kita, jadi masing-masing siswa itu menuliskan peraturan kelas, kemudian mereka masing-masing menempelkan ke karton tersebut, karton yang sudah ada di papan tulis. Nanti setelah semuanya peraturan kelas telah dibuat, baru kita sepakati bersama mana yang merupakan keyakinan kelas. Jadi ada dua jenis, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan pilih kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, misalkan peraturannya adalah harus berjalan di kelas, bukan berlarian, ya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Itu semuanya berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi dari 3 peraturan itu, satu keyakinannya, datang tepat waktu, kemudian dengarkan guru, itu semuanya satu keyakinan, yaitu saling menghormati, ya. Jadi di sini dari beberapa peraturan dapat diringkas atau disingkat menjadi beberapa bentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, yang berikut kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi keyakinan, maka jumlah butir keyakinan akan berkurang, ya, seperti yang disampaikan tadi. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi supaya keyakinan kelasnya itu dapat semua warga kelas patuhi, jadi harus ada tanda tangan. Kita tanda tangani bersama. Jadi masing-masing murid itu semuanya menandatangani persetujuan pembentukan keyakinan kelas, ya. Selanjutnya keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi seperti itu. Ini salah satu penerapan budaya positif. Kita mulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu dengan membuat keyakinan kelas pada murid kita masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu bisa buat. Jaringan ini. Oh, di internet Ibu. Iya. Pakai Canva. Jadi tadi kita sudah simak bersama bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas dan misalkan ini kita sudah buat keyakinan kelas, tapi pada penerapannya kadang-kala terjadi benturan atau konflik. Jadi di sini siswa kadang-kala tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana kita cara memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut ketika siswa itu melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi penyelesaiannya itu dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi saya mulai dari yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke penerapan restitusi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rosmiatun ada 5 posisi kontrol kita. Jadi penerapan restitusi ini dapat diterapkan oleh guru jika guru itu sudah berada pada posisi manajer. Tapi kalau misalkan posisinya masih posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman atau pemantau, itu bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi ini dapat diterapkan jika posisi kontrol guru itu sudah berada pada posisi yang ideal, yaitu posisi manajer. Ya. Oke, ini jadi tahap yang pertama. Segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, ya. Ya, pada tahap menstabilkan identitas. Jadi yang pertama, langkah-langkah dalam menstabilkan identitas itu, ini ada sedikit pengantar apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi pertama itu kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi itu harus kita yakini. Prinsip seperti ini kita harus yakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, ya. Jadi kita jangan berprinsip bahwa siswa membuat kesalahan kita harus hukum. Tapi kita harus berprinsip bahwa segala siswa dalam membuat kesalahan itu merupakan proses pembelajaran. Jadi restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, gitu ya. Bukan menebus kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, sebagai guru di sini kita berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya di sini identitas gagal ke identitas sukses. Ketika murid itu melakukan suatu pelanggaran, maka dalam benaknya itu dia merasa dirinya menjadi orang yang gagal, ya. Dia merasa rendah diri, kemudian dia cenderung menyalahkan orang lain, kemudian dia cenderung membela diri, dia cenderung membela kesalahannya itu dia mempertahankan kesalahannya seperti itu. Jadi di sini kita berusaha menggeser identitas murid itu dari identitas yang pertama yang semula itu gagal menjadi identitas yang sukses. Itu untuk tahap pertama menstabilkan identitas. Kemudian kita jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi ketika dia merasa dirinya itu gagal akan melakukan kesalahan, jangan kita kritik, jangan dihakimi, jangan dicaci, ya. Tapi sebisa mungkin bagaimana kita berusaha melakukan kolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi terbaik dari setiap permasalahannya. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini, jadi kita berupaya caranya itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid. Jadi contoh pertanyaan itu seperti, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan bermakna itu yang membuat murid merasa dirinya itu dihargai. Jadi bukan di sini kita menghakimi atau menghukum, tapi kita berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid. Oke, next. Oke, pasti yang kedua atau tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada saat ini kita harus berpegang prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kembali lagi ke teori kontrol yang sudah disampaikan Ibu Rosmiatun tadi, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu semuanya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan akan ada 5 ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan itu semata-mata karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ya.
Kemudian pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan sebisa mungkin dilakukan dengan suara yang lemah lembut, tidak menghakimi atau memojokkan murid tersebut. Nah, bagaimana bentuk pertanyaan yang diajukan? Pertanyaan yang diajukan adalah seperti ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi berusaha. Jadi sama seperti yang tadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid. Lanjut. Dan yang ketiga, fase yang ketiga yaitu pada fase menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali lagi ke keyakinan yang sudah disepakati bersama tadi yang dibuat di kelas. Jadi pada fase keyakinan ini kembali ke teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau internal. Jadi sebisa mungkin kita membuat siswa itu termotivasi atau tergerak dari dalam diri. Itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Kemudian setiap saat perilaku telah divalidasi, validasi ini adalah fase yang kedua tadi. Kemudian dan identitas sukses telah stabil, nah ini fase yang pertama. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi pada fase ini kita sudah masuk ke solusi. Jadi ketika siswa membuat kesalahan atau pelanggaran, kita ingatkan kembali keyakinan apa yang sudah dia langgar. Yang sudah dibuat tadi kita ingatkan kembali, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati bersama? Misalkan muridnya menjawab, iya. Sebutkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi pada fase ini kita meminta kepada siswa untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama atau disepakati bersama. Kemudian kita tanyakan juga nilai apa yang sudah kita sepakati. Jadi dari keyakinan tadi, nilai apa yang sudah disepakati bersama. Misalkan contoh pada siswa, kasus siswa melakukan pelanggaran, misalkan menyontek pada saat ujian. Kemudian kita tanyakan, kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar? Tentunya mungkin murid akan menjawab ya kejujuran. Menyontek berarti dia tidak jujur, dia tidak berlaku jujur. Jadi kita tanyakan kembali nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah dia langgar. Kemudian setelah itu kita buat siswa, kita ajukan pertanyaan yang memancing siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi di sini kita tidak langsung membantu siswa untuk mencari solusi, tapi siswa yang menemukan solusinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah posisi manajer. Jadi semua restitusi ini bisa kita terapkan jika posisi kita sudah berada pada posisi manajer, ya. Jadi langkah-langkah restitusi ini bisa kita terapkan. Jadi seperti itu ya bentuk keyakinan kelas. Oke. Ya. Jadi yang terakhir, dengan memahami sertifikat restitusi diharapkan guru dapat mendapatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya menjadi murid yang merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita mengharapkan siswa-siswa itu dapat mewujudkan pribadi menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita terapkan pada kurikulum Merdeka. Seperti itu. Jadi demikian penyampaian saya mengenai keyakinan kelas dan juga penerapan restitusi. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jika ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Mendengar materi yang sudah disampaikan oleh kedua rekan kita tadi semua bagus. Tapi mohon maaf saya sedikit untuk jawabnya tuh mungkin agak cepat sampai apalagi jawabannya mentok. Banyak materi yang tidak bisa, jujur saya pribadi tidak bisa tangkap karena bisa cepat mentoknya terlalu besar. Oke, itu saya mungkin. Tapi pada dasarnya materinya bagus. Nah. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua teman-teman yang ada di sini semua ingin menjadi manajer. Saya yakin semua ingin menjadi manajer. Tetapi kembali lagi kita ke siswanya. Keyakinan kelas yang kita sudah bangun bersama, kita sudah buat kesepakatan, dan kesepakatan keyakinan kelas itu kan antara siswa dan guru, bukan cuma pribadi sendiri, bukan cuma guru sendiri. Artinya mampu dijalankan baik siswa, guru juga mampu menjalankan itu. Nah, tetapi bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas
Sementara siswa itu selalu melakukan pelanggaran yang itu saja. Contoh, untuk kelas saya, dari kebetulan saya mengantar dari kelas 10. Awal masuk kelas itu saya sudah buat kesepakatan antara siswa dan guru bahwa tidak boleh ada yang, artinya kasarnya ya, tidak boleh ada yang terlambat. Tidak boleh ada yang terlambat. Itu adalah kesalahan dan itu mereka semua yang buat. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas yang saya bangun di kelas, kan rata-rata biasa di kelas itu ada uang kas. Nah, tetapi untuk kelas saya tidak memungut uang kas, tetapi uang denda ketika mereka tidak melaksanakan tugas kebersihan misalnya. Nah, itu adalah kesepakatan yang mereka buat sendiri. Ibu, kalau misalnya dia tidak laksanakan tugas, begini dendanya. Kalau misalnya dapat sampah di dalam laci, ini dendanya. Nah, efek yang saya ingin dapatkan di situ sebenarnya agar supaya kelas itu bersih, itu saja. Entah barangkali ada uang kas, mau tidak ada uang kas, yang penting kelas itu bersih. Itu saja yang saya ingin dapatkan di kelas saya. Tetapi kenyataannya, kesepakatan kelas yang dibuat itu, keyakinan kelas yang dibuat itu mereka sendiri yang melanggar dan selalu diingatkan tetap tidak bisa juga. Nah, kemudian contoh yang kedua, mohon maaf untuk teman-teman yang wali kelas IPS, ada beberapa siswa yang kedapatan merokok di dalam kelas. Nah, ketika saya tanya, kira-kira dengan merokok apa yang kamu dapatkan? Efek apa yang kalian dapatkan ketika kamu merokok? Nah, tidak ada ibu. Kalau tidak ada, kenapa seperti itu tidak lagi? Tetapi berikutnya didapat lagi. Nah, kira-kira ketika kita guru ini memposisikan kita sebagai manajer, bisakah kita posisikan kita sebagai penghukum juga? Artinya penghukum bukan dalam bentuk fisik, bukan. Penghukum dalam arti yang positif. Untuk membuat efek jerak agar supaya siswa itu tidak seperti itu lagi. Terima kasih. Boleh saya juga satu? Dari pertanyaan pertama, kita langsung dulu dijawab oleh pemateri sehubungan dengan pertanyaan disampaikan oleh Ibu. Setelah itu baru pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas. Bisa juga. Belum ada, belum. Ada tadi ada video ini. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh manajer. Saya mencoba menjawab. Jadi posisi kontrol tadi itu ada 5 ya, menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini memang terkadang saya sendiri sebagai seorang guru belum bisa memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Terus terang saja sebagai manajer itu perlu apa ya? Kita perlu belajar untuk menjadi seorang guru dengan posisi yang manajer. Pelan-pelan. Jadi di sini kita pelan-pelan. Jadi dimulai yang sebisa mungkin kita hindari itu adalah posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu yang sebisa mungkin kita hindari. Itu kalau kita berada di posisi itu, maka kita kembali lagi ke identitas murid tadi. Kita akan membuat identitas murid itu menjadi identitas yang gagal ketika kita berada pada posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Tapi sebisa mungkin di sini kita pelan-pelan mulai belajar menjadi posisi kita menjadi sebagai posisi teman. Kita berusaha mengakrabkan diri dengan siswa. Tapi di sini ada efek dampak positif dan negatifnya. Jadi setiap posisi kecuali manajer ya, setiap posisi itu semua ada efek positif dan negatifnya. Kalau pada posisi teman, memang kita akrab dengan guru. Tapi negatifnya maka murid itu akan ketergantungan. Murid dengan siswa itu akan dekat, tapi dampak negatifnya dia akan ketergantungan. Pada saat dia ketika dia menemui masalah, maka dia akan mengandalkan guru tersebut untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Ya, pada posisi teman. Kemudian pada posisi pemantau, nah ini juga sudah mendekati ideal posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini ada 2, ada peraturan, ada konsekuensi. Jadi sudah ada peraturan yang kita buat seperti tadi peraturan di kelas.
Dan kita sudah, selain peraturan, kita juga sudah terapkan konsekuensinya. Jadi misalkan peraturannya hadir di sekolah tepat waktu. Kalau terlambat konsekuensinya seperti ini. Jadi kita sudah buat konsekuensi tersendiri. Itu pada posisi pemantau. Nah, ini kita sudah termasuk posisi yang ideal, tapi belum sampai pada posisi manajer. Jadi kalau pada posisi pemantau itu mungkin saya rasa di sini guru sudah menerapkan ya posisi pemantau. Jadi kita sudah menerapkan aturan, kemudian kita juga sudah menerapkan konsekuensinya. Apa konsekuensi yang terjadi bila mereka melanggar? Kita sudah buat ada kesepakatan antara murid dengan siswa untuk menerapkan konsekuensi itu. Nah, beda dengan penghukum. Kalau penghukum itu hanya berlaku satu arah, murid tidak dilibatkan. Jadi misalkan ya contoh, misalkan saya sebagai seorang guru tiket datang siswa angkat sampah, bersihkan WC, nah itu penghukum. Kita hanya memberikan sanksi kepada siswa tanpa ada konsekuensi terlebih dahulu. Jadi misalnya kamu lambat, konsekuensinya seperti ini. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Jadi hanya langsung dia bersifat tiba-tiba seperti itu kalau penghukum. Beda dengan pemantau. Kalau pemantau sudah ada pembicaraan dari awal. Kalau mereka melakukan pelanggaran maka konsekuensinya seperti ini. Jadi pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Saya juga merasa diri saya itu masih belajar, belum berada pada posisi manajer. Tapi di sini dalam program bergerak di sini saya dan bersama Ibu Sumiatun, mari kita berkolaborasi bersama dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif itu dimulai dari mana? Dimulai dari itu keyakinan tadi ya. Kita buat keyakinan kelas, kemudian kita terapkan segitiga restitusi kepada siswa kita. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sumiatun. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, pada intinya kita ini ingin nyaman, ingin damai, ingin bahagia. Iya, jadi kita ini datang ke sekolah itu ingin bahagia ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau di sekolah itu kan banyak anak-anak yang A, yang B, yang C ya. Dengan adanya menerapkan budaya positif, dengan membuat keyakinan tadi, keyakinan kelas itu selain membuat keyakinan kelas itu, kita sudah buat juga konsekuensinya. Dan ini sudah disepakati oleh murid dengan guru yang bersangkutan. Kalau saya di pelajaran bahasa Indonesia itu di awal semester saya sudah membuat memang keyakinan kelas, kemudian konsekuensinya apa. Jadi ketika murid saya itu melanggar, saya tidak perlu marah-marah karena kamu melanggar dan kamu sudah tahu konsekuensinya. Jadi kalau kita menerapkan dengan bagus-bagus itu tentang keyakinan kelas itu, nanti kita ini nggak akan selalu marah Ibu, karena anak sudah tahu, tinggal kamu tahu kesalahanmu, apa konsekuensimu, selesai. Jadi dengan adanya keyakinan kelas dan konstitusi itu sebenarnya mengajak kita untuk hidup bahagia selaku guru. Karena apa? Murid kita ini tahu. Jadi bulat, kenapa ini anak ini mengulang lagi, kita ingatkan kembali, kita ulang lagi, ingat kembali. Karena orang bilang menjadi guru itu ibaratnya adalah seorang petani. Petani itu menuntun, merawat, dan mengembangkan anak. Jadi kalau kau bosan, jangan mau jadi guru ya. Karena guru itu adalah suatu pilihan kita. Jadi bagaimana kita untuk sabar, menuntun, mengarahkan anak-anak kita. Jadi ini sudah salah, kita coba lagi. Dengan tetap menerapkan kesalahan kamu ini. Konsekuensi kamu ini. Jadi konsekuensi dan keyakinan itu dibuat antara murid dengan guru. Jadi mereka tidak tahu konsekuensinya. Jadi misalkan kita berapa nanti pengulangan segini, kamu tidak mau, ya sudah, ya kamu merah. Jadi kalau kamu datang oleh kata, no, maaf. Itu jadi itu bahasa untuk kasarnya. Jadi kalau kita seperti maka kita tidak perlu marah-marah lagi, tapi kita coba lagi, ulangi lagi dengan seperti itu. Ya, jadi memang bukan seperti kita berbagian kita menjadi guru ya Bu ya, menuntun, merawat dan mengembangkan. Jadi hari ini gagal, kita coba lagi. Begitu terus. Ya, begitu nanti kita selaku guru. Karena kalau kita tidak seperti itu Bapak Ibu, budaya positif ini akan bisa kita kembangkan. Dan kita datang ke sekolah dengan bahagia. Itu harapannya dari kurikulum Merdeka dan program dari guru penggerak. Kita bahagia, murid bahagia. Jangan murid datang ke sekolah tidak bahagia. Nanti saya didikan. Jadi ketika murid akan melakukan kesalahan, dia tidak tahu kalau saya melakukan kesalahan ini, konsekuensi saya akan diberikan. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi silakan Pak Dai.
Tadi dulu siapa tadi yang sekarang sini? Silakan Pak. Sedikit ingin menanyakan bahwa penjelasannya saya lihat ini semuanya bagus. Yang dikaitkan yang pertama itu adalah peraturan dan keyakinan. Kalau saya punya pemikiran bahwa ketika peraturan itu ada, keyakinan itu akan mengikut. Itu satu. Selanjutnya yang kedua, ada contoh tadi Ibu Sri mengatakan bahwa jika bahasa itu negatif, lalu tujuan akhirnya itu menginginkan positif, maka dibuatlah bahasanya seindah mungkin dan sesederhana mungkin sehingga orang tidak tersinggung. Cuma satu saya berikan gambaran bahwa di jalan cinta di sana dulu, orang cinta atau orang itu saya tidak tahu yang mengarah ke pasar. Dulunya di sana itu sering buang sampah, lalu ditulislah yang punya lokasi, maaf bukan tempat sampah, tetapi orang tetap buang sampah. Lalu muncul bahasa yang tadinya positif, dia rubah menjadi negatif, lalu orang tidak membuang sampah. Ketika saya dengar penjelasannya tadi, maka berbanding terbalik dengan di lapangan. Satu. Yang kedua, kalau saya hubungkan dengan pendidikan, apakah siswanya kita ini layak atau pas dengan konsep yang yang Ibu paparkan tadi, atau konsep yang ada di lapangan sana? Walaupun secara global orang pendidikan, konsep yang diterapkan oleh pemerintah ini, khususnya Kemendikbud, cukuplah bagus, tetapi apakah tidak ada tinjauan untuk turun ke lapangan sehingga di akhir nantinya itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan? Pertanyaan saya Bapak Ibu atau kepada pemapar tadi, tapi sebelum saya tanyakan ada satu saya kasih satu tabel lagi, bahwa kita semua pendidik yang ada sekarang ini yang umur di atas 40 tahun atau 50 tahun, gurunya kita dulu itu ketika dia menerapkan sebuah aturan, itu cuma tidak enak dikatakan bahwa aturan itu jalan, sanksinya mengikuti belakang. Kapan kita melanggar, saat itu juga disanksi. Apa hasilnya Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu lihatlah sekarang apa yang diterapkan oleh guru-guru yang telah berumur di atas 40 tahun. Pertanyaan saya kaitannya dengan paparan Bapak Ibu sekalian, seberapa besar persentase keyakinan Bapak Ibu keyakinannya Ibu dalam penerapan aturan yang Bapak yang Ibu dapat sekarang ini? Barangkali hanya itu saya terima kasih. Terima kasih untuk Badai atas pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menjawab. Bapak Ibu, dahulu di Jambo kita ada emas ya, seperti itu. Makanya kita jangan heran, saya dulu juga sering dicambuk oleh bapak guru saya. Perhatikan, itu zaman dahulu. Beda zaman, beda alam. Jadi pendidikan itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu menggunakan pendekatan persuasif. Dalam ilmu pendidikan kita mengenal kodrat alam dan kodrat zaman. Coba perhatikan, ingat-ingat masa lalu. Masa lalu kita ada apa dan masa sekarang kita bagaimana? Jadi, Bapak Ibu, konsep pendidikan zaman dahulu itu tentunya akan berbeda, tidak bisa kita gunakan lagi pada konsep pendidikan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu di ujung jambu itu ada emas. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Kodrat alam dan kodrat zaman sudah berbeda. Sekarang itu adalah kodrat zaman milenial. Jadi itu sudah tidak boleh diterapkan lagi.
kita zaman dahulu Ibu sudah ingat. Saya masih ingat rumah saya lahir dan dibesarkan di Makitana, hutan itu Gunung Lawu ya, di bawah kaki Gunung Lawu. Saya kalau mau pergi sekolah harus melewati 3 sungai. Jadi itu perjuangan semangat. Jadi kalau saya malas itu perjuangannya sangat hebat. Kalau zaman sekarang program zaman sekarang itu segala sesuatu diberikan kemudian untuk daya eksistensi orang itu berbeda. Jadi kalau sekarang itu mau kita terapkan dengan anak-anak sekarang itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Model kalau apa ya sebenarnya struggle, mentalitas, mental anak sekarang dengan mental anak dulu itu berbeda. Anak sekarang cenderung agak aneh ya. Agak apa ya? Apa anak sekarang itu lebih apa? Bandel, lebih apa ya? Agak manja, cengeng. Kalau orang dulu tidak, Bapak Daeng dipukul gurunya berapa kali? Tambah lagi, Pak. Sekarang mati. Kalau sekarang kita mau pukul Pak Daeng, penjara menanti. Kodrat alam dengan zaman sudah berbeda. Sekarang zamannya adalah zaman apa? Iya, polisi menanti, penjara menanti. Belum kita di situ mau di penjara. Itu. Intinya pendekatan dulu dengan pendekatan sekarang itu berbeda. Kita sekarang menggunakan pendekatan persuasif, ajarkan. Jadi maka dalam pendidikan itu tadi kita mengenal 5 posisi kontrol. Jadi seperti biar kita sejuangkan dengan anak, bagaimana caranya kita itu menjadi guru yang baik, karena menjadi guru itu adalah pilihan kita. Nah beginilah, jadi kita yang sekarang harus mengikuti pertanyaan dari apakah sesuai? Kalau menurut saya sesuai. Iya, karena tinggal kita cara untuk menerapkan. Memang Bapak Ibu, saya menyadari, saya itu sebelum ikut pendidikan saya juga sekali posisi saya salah, posisi membuat rasa bersalah. Saya kamu begini, namun ternyata itu kesalahan besar. Jadi saya juga belajar. Mari Bapak Ibu, melalui aksi nyata kita hari ini, kami mohon maaf yang muda ini, merasa muda, ini belajar untuk menerapkan. Kami juga masih belum bisa, masih belajar. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Maka di dalam tugas itu untuk apa namanya? Sosialisasi sama. Bukannya kami di sini pintar, saya juga salah. Saya itu sering pada posisi membuat rasa bersalah. Karena itu salah, saya berusaha untuk mari dengan ini sosialisasi pada hari ini, mari kita berusaha berubah, bergerak, tergerak, menggerakkan, maju bersama. Terima kasih. Itulah semangat Ibu Rismiatur memberikan jawaban. Mudah-mudahan yang bertanya tadi sudah bisa mendapatkan gambaran. Yang jelas kalau kita mau kepuasan, tidak bisa diberikan kepuasan. Masing-masing kita bagaimana untuk mengimplementasikan di keseharian kita sebagai seorang guru. Karena waktu ini, karena masih ada satu yang paling penting juga, ya. Saya pikir kita sudahi dulu ya untuk ini. Yang intinya Bapak Ibu yang saya hormati, jadi intinya dari apa yang disampaikan oleh kedua rekan kita tadi ini, ya sebagai apa? Ilmu baru buat kita. PMM dulu. Ya. Mau kita laksanakan atau tidak, ya, tergantung dari kita secara personal. Tapi saya sebagai kepala sekolah hanya mengimbau kepada kita biar hanya satu 2 poin bisa kita sepakati di dalam kelas kita. Insya Allah itu bisa menjadi acuan untuk mencari hal yang baik. Itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Kalau data di sini langsung kita balik, tidak. Harus berproses. Oleh sebab itu, terima kasih dari kedua teman kita sudah memberikan ilmu baru buat kita dalam rangka kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka nanti, yaitu pada 2023-2024. Berikan aplaus kepada kedua teman kita. Luar biasa.